Negosiasi mengenai Iran benar-benar menemui jalan buntu, dan Donald Trump sangat marah karenanya serta merencanakan fase baru perang. Iran pada Minggu malam mengajukan tawaran balasan sebagai tanggapan atas rencana kesepakatan damai Amerika Serikat yang diajukan Presiden Amerika Serikat seminggu yang lalu. Namun, tawaran dari Iran tidak memuaskan Presiden Donald Trump yang menyebut proposal Iran itu sama sekali tidak dapat diterima. Dan sekarang, sumber-sumber melaporkan bahwa Iran jelas sedang bermain-main dengan Donald Trump karena sekali lagi mereka mengusulkan untuk membawa isu program nuklir dan sebagian penyerahan uranium Iran yang diperkaya tinggi ke negara ketiga. Sudah ada 30 hari negosiasi terpisah. Artinya, mereka berkata, mari kita hentikan perang dulu, lalu suatu saat nanti kita bahas program nuklir. Tapi itu belum yang terpenting. Sekarang Iran menuntut uang dari Donald Trump untuk membuka Selat Hormuz. Dan mereka menuntut bukan hanya kompensasi atas kerugian, tapi juga pengakuan bahwa Selat Hormuz sekarang adalah wilayah Iran. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Itu akan sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih atas itu. Selain itu, silakan berlangganan ke saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, sekarang mari kita lanjut ke topik utama. Sebelumnya, Iran akhirnya memberikan jawaban atas proposal perdamaian dari Donald Trump yang terdiri dari 14 poin. Namun, jawaban tersebut tidak membuat Trump terkesan, bahkan justru membuatnya semakin marah. Di jejaring sosial miliknya, Truth Social, dia menulis, kutipannya, "Saya baru saja membaca jawaban dari apa yang disebut perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya. Sama sekali tidak bisa diterima." Menariknya, sekarang Trump menyebut mereka sebagai perwakilan yang disebut-sebut, karena sebelumnya dia sepertinya mengatakan bahwa kesepakatan hampir selesai. Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa para perwakilan politik Iran ini sama sekali tidak mengambil keputusan apapun. Semua keputusan diambil oleh Korps Garda Revolusi Islam. Tapi apa sebenarnya yang diminta Iran sehingga bagi Trump itu benar-benar tidak bisa diterima? Masalahnya adalah Iran fokus pada penghentian perang, termasuk di Lebanon, agar Israel tidak melanjutkan perang melawan Hizbullah, meskipun kelompok itu belum dilucuti senjatanya. Teheran kembali menuntut kompensasi atas kerusakan militer yang nilainya mencapai miliaran dolar di sana, dan menegaskan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Secara sederhana, Iran mengatakan, akui bahwa seluruh Selat Hormuz sekarang bukan lagi perairan internasional. Ini adalah wilayah Iran kami sendiri. Jadi setiap kapal yang melewati selat ini wajib membayar kepada kami, karena mereka melewati wilayah kami. Artinya, ini adalah kembali ke situasi pada tahap awal penghentian tembak-menembak sebulan yang lalu. Iran juga menyerukan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri blokade Angkatan Laut, menjamin tidak ada serangan lebih lanjut, yaitu memberikan jaminan keamanan, mencabut sanksi, dan menghapus larangan penjualan minyak Iran. Amerika Serikat sendiri secara resmi, saya ingatkan, belum mempublikasikan usulan mereka. Namun, menurut media, yang dibahas adalah nota kesepahaman Iran yang terdiri dari 14 poin yang dapat membuka jalan bagi negosiasi mengenai program nuklir Iran. Rezim gencatan senjata yang dimaksudkan untuk mendukung negosiasi guna mengakhiri perang secara umum dipatuhi. Namun di wilayah tersebut masih terjadi saling serang, meskipun jumlahnya relatif kecil. Iran terus memblokir Selat Hormuz yang semakin mendorong kenaikan harga minyak dunia, dan setelah respons dari Iran, harga minyak kembali naik. Amerika Serikat memperketat blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, berusaha menekan Teheran dan memperoleh persetujuan mereka atas persyaratan Amerika. Mari kita coba uraikan ini sedikit demi sedikit. Pertama-tama, apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Donald Trump? Rencana Trump muat dalam satu halaman dan terdiri dari 14 poin. Washington menawarkan kepada Iran untuk berkomitmen menghentikan pengayaan uranium. AS sebagai imbalannya setuju untuk mencabut sanksi dan membuka blokir. Миллиарды замороженных иранских денег. Kedua belah pihak juga mencabut pembatasan terhadap transit melalui Selat Hormuz. Sebagai tanggapan, Iran mengirimkan kepada Amerika Serikat usulan perdamaian mereka sendiri yang juga terdiri dari 14 poin. Semua ini sudah terlihat seperti sirkus belaka. Artinya, ini hanyalah pertukaran dokumen dan tidak lebih dari itu.
Namun demikian, menurut data dari Tasnim, otoritas Iran menawarkan untuk menghentikan konflik di semua lini dan mencapai kesepakatan mengenai operasional Selat Hormuz. Ketika kita berbicara tentang semua lini, itu berarti Iran menuntut untuk mempertahankan pasukan proksinya, misalnya di Lebanon, Hizbullah, di jalur Gaza, Hamas, di Yaman, Houthi, di Irak yang disebut poros perlawanan, dan seterusnya. Pada saat yang sama, Teheran mengusulkan kepada Amerika Serikat untuk memberikan waktu tidak lebih dari 1 bulan untuk negosiasi mengenai nasib Selat Hormuz. Dan setelah bulan itu, barulah beralih ke pembahasan program nuklir. Teheran juga menyatakan bahwa hasil dari kesepakatan tersebut harus berupa berakhirnya perang Israel melawan kelompok Hizbullah Lebanon. Dan pada hari Minggu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberikan komentar mengenai negosiasi dengan Amerika Serikat. Dia memang tidak secara langsung menyebutkan tawaran Amerika, tetapi dia menulis, kutip, "Kami tidak akan pernah menundukkan kepala di hadapan musuh. Jika berbicara tentang dialog atau negosiasi, itu tidak berarti menyerah atau mundur." Selain itu, di Teheran menyatakan bahwa mereka akan menerobos blokade Amerika dan tidak akan membiarkan rencana Donald Trump untuk membuka blokir Selat Hormuz dengan cara militer terlaksana. Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Mohammad Akraminia, menyatakan bahwa kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz akan menghadapi konsekuensi serius jika tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Teheran. Selain itu, menurutnya, orang Amerika, kutipannya, tidak akan pernah bisa memberlakukan blokade nyata di wilayah perairan luas di utara Samudra Hindia ini hanya dengan memenuhi wilayah tersebut dengan kapal-kapal mereka. Namun demikian, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di Teluk Persia. Pangkalan mereka terletak di Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan bahkan hingga saat ini masih ada di Oman. Belum lagi kapal-kapal perang yang berada di wilayah tersebut. Sementara itu, terus bermunculan laporan tentang serangan hari Minggu yang tetap dilakukan oleh Iran terhadap kapal-kapal dan negara-negara di kawasan yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Pada hari Minggu, Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris yang memantau jalur pelayaran internasional melaporkan bahwa sekitar 43 km timur Laut Qatar, sebuah kapal kargo kering dihantam oleh proyektil tak dikenal. Terjadi kebakaran kecil di atas kapal, namun tidak ada korban. Kemudian kantor berita Fars, yaitu kantor berita Iran, mengutip sumber yang mengatakan bahwa kapal tersebut, kutipannya, berlayar di bawah bendera Amerika dan dimiliki oleh Amerika Serikat. Jadi pada dasarnya, Iran secara tidak langsung mengakui bahwa merekalah yang menyerang kapal tersebut. Selain itu, pada hari Minggu, Kuwait menyatakan bahwa drone telah memasuki wilayah udaranya dan pihak militer negara tersebut telah menyelesaikan masalah ini. Beberapa jam kemudian, Uni Emirat Arab melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka. Selain itu, di sini juga pantas untuk mengingat bagaimana pada 6 Mei, Donald Trump menulis di jejaring sosial miliknya, Truth Social, bahwa jika Iran tidak setuju dengan kesepakatannya, pengeboman akan dimulai. Dan sayangnya, itu akan jauh lebih besar dan intens daripada sebelumnya. Pernyataan seperti itu dibuat oleh Trump seminggu yang lalu. Iran sudah memberikan jawaban atas kesepakatannya, dan mereka tidak setuju. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi rekening di deskripsi video ini, atau pindai kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.